Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabit, NRP 15 2019 049. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum pemrograman game, yaitu yang pertemuan 7. Jadi di sini tugasnya yang pertama ada membuat fungsi save game, lalu ada membuat fungsi load game, memperbaiki pergerakan kamera, membuat obstacle dasar, membuat efek kamera shaking, memasukkan model 3D pada obstacle, lalu yang terakhir ada membuat script health system. Kita masuk pada yang pertama, yaitu membuat fungsi save game. Jadi yang pertama ini kita harus membuat di sini ada canvas, lalu ada di pause menu ini kita duplicate resume button, lalu diubah namanya menjadi save button, ya, seperti ini, menjadi save button, lalu di sininya teksnya itu berisikan save game. Lalu kemudian pada aset script kita disuruh membuat ada 3 buah script, yaitu player, player data, lalu ada save system. Kita langsung masuk ke codingan aja, ke scriptnya. Sebentar. Di sini yang pertama pada HUD manager kita itu menambahkan public void save game-nya, yaitu ini. Lalu isinya itu save system, save player, dalam variable itu player instance. Lalu pada player data dibuat script seperti ini. Di sini ada sistem player data, ya. Ini beda sebentar. Oh ya, di sini ada public float. Public float ini gunanya untuk deklarasi array position berbentuk float. Lalu ada public integer. Public integer ini deklarasi array berbentuk integer. Lalu ada public player datanya ini, yaitu dari konstruktor player data. Lalu di sini ada pada time sama dengan new integer 3, itu maksudnya array time sepanjang 3, yaitu. Lalu ada position sama dengan new float, itu maksudnya array posisi sepanjang 3. Lalu di sini ada perhitungan waktunya, misalkan yang pertama ada time 0, yaitu sama dengan average sky, instance game time, yaitu hour, untuk menyimpan jam pada array time, yaitu index 0, yaitu index ini. Lalu ada time 1 sama, tapi di sini menyimpan menit pada array time index 1. Lalu yang ini juga menyimpan detik pada array time index 2. Di sini juga ada position pada index 0, yaitu untuk menyimpan posisi x player pada array posisi yang yaitu index 0. Di sini juga ada untuk menyimpan posisi y player pada array posisi index 1. Di sini juga menyimpan posisi z player pada indeks 2. Lalu masuk ke script save system. Di sini ada kelas static untuk si save systemnya. Lalu pada public void playernya itu ya seperti biasa ya, fungsi save player. Lalu ada di sini binary formatter, itu untuk objek dari si binary formatter ya. Lalu ada di sini ini tuh untuk menentukan lokasi penyimpanannya atau save game dari si project yang kita buat. Lalu di sini ada player data sama dengan new player, ini gunanya untuk objek player data. Lalu ada format serialize, ini fungsinya untuk save game. Lalu ada stream close untuk menutup streamnya. Lalu pada scene loader pada script pertemuan sebelumnya itu ditambahkan public static bool, yaitu load status di sini ya, load status. Terus isinya itu gunanya itu untuk deklarasi variabel statis load status berbentuk boolean di sini, karena pakai bool itu boolean. Lalu ditambahkan fungsi
load level, yaitu load 1 sama dengan false, yang ini ya. Oke, lalu yang kedua kita masuk pada pembuatan fungsi load gamenya. Yang pertama itu kita harus ke scene, yaitu ke scene menu, lalu ditambahkan yaitu pada canvas. Nah, ini di duplicate juga nih buttonnya menjadi load button, serta diubah teksnya menjadi load game. Lalu masuk pada script player lagi kita di sini. Script player. Nah, di sini ada biasanya ada kelas untuk playernya dengan menggunakan mono behavior. Lalu ada di sini ada if scene loader. Ini maksudnya jika button load ditekan, nah perintahnya yaitu ini, panggil fungsi load player. Lalu di sini ada private void load player, itu fungsi load playernya. Lalu di sini ada player data sama dengan save system load player, itu objek player data. Lalu di sini ada perhitungan vektor posisi seperti ini. Vektor position maksudnya deklarasi variabel posisi berbentuk vektor 3. Di sini ada posisi x, posisi y, dan z. Ini fungsinya untuk mengambil posisi x, y, dan z player dari save gamenya. Lalu ada enviro instant set time. Ini maksudnya untuk mengambil waktu dari save game dan mengatur waktu gamenya ketika di save. Lalu ada di sini transfer position sama dengan posisi, ini mengatur posisi playernya. Lalu nextnya kita pada save system lagi. Tadi ada penambahan di player data load player. Di sini ada perintah juga untuk mencari save gamenya jika save game ditemukan. Di sini ada jika save game ditemukan. Lalu ada binary formatter lagi di sini, fungsinya untuk objek dari si binary formatternya. Lalu di sini ada file mode open untuk membuka stream dan membaca si save gamenya yang sudah disimpan di dalam lokasi penyimpanan. Di sini ada untuk menutup stream. Lalu di sini return data ini maksudnya untuk menghasilkan data save gamenya. Lalu else ini maksudnya jika save game tidak ditemukan, maka akan muncul pop-up atau output save file tidak ditemukan di lokasi penyimpanan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada memperbaiki pergerakan kamera ya. Kita masuk ke sampel scene lagi pada aset yaitu scene. Yang pertama itu jadi kita membuka script kamera. Nah di sini kamera yang awalnya itu variable sensitivity kalau nggak salah diubah menjadi kecepatan rotasi, nilainya itu 100 f. Lalu di sini ditambahkan private float, mouse x dan mouse y. Lalu di sini ditambah pada void update-nya di input juga si mouse x dan mouse y-nya untuk mendapatkan pergerakan si playernya. Lalu jika sudah kita buat pada tirannya, pada hierarki di sini pada player kita buat klik kanan yaitu create empty, lalu objeknya ini sebagai child dari si player, kita ubah namanya menjadi target. Oke, setelah itu si script yang kamera tadi kita drag ke dalam game object player. Lalu tugas yang keempat berarti membuat obstacle dasar. Caranya itu kita buat pada aset di sini beri nama yaitu obstacle. Nah, lalu diimport aset pada modul 4 ke dalam folder obstacle ini. Oke, setelah itu pada hierarki dibuat obstacle dengan cara td object sphere lalu ubah rename menjadi obstacle. Nah, di sini kita pertama di attack dulu, setelah di attack ditambahkan dengan cara klik plus lalu diubah namanya menjadi obstacle.
Lalu tagnya juga diubah menjadi si obstacle yang sebelumnya untag menjadi obstacle. Lalu kita masuk pada script si obstacle-nya dulu ya, tadi lupa. Oh ya, di sini dibuatkan biasa ya kelas untuk obstacle-nya untuk membuat fungsi kelasnya. Lalu di sini membuat private game object player. Lalu di sini ada void start-nya ketika variabel dijalankan. Di sini ada player sama dengan game object untuk menemukan si object playernya. Oke, lanjut kita membuat efek kamera shaking di sini. Membuat efek kamera shaking, pertama kita masuk kepada aset yaitu script. Di sini kita membuat script baru dengan nama kamera shaking. Ya, ini ya. Langsung dibuka aja di sini. Nah, di sini yang pertama dibuat variabel baru yaitu ada power, ada duration, lalu ada public transformnya dari kamera, lalu ada variabel float slowdown amount nilainya 1f, lalu ada variabel boolean shortcheck variabel itu false. Di sini ada juga perhitungan posisi dari vektornya. Ketika kamera shaking dijalankan, maka akan menginput ya dari kamera, dari skripsi kamera. Di sini juga ada void update untuk perhitungan kameranya. Di sini juga ada private void on trigger collidernya untuk apabila si tagnya nilainya obstacle maka shortchecknya true. Lalu di sini ada untuk tag fire dan ada tagnya musuh juga. Nah, jika sudah seperti yang tadi, ini di save, lalu kita masuk kepada projectnya. Lalu di obstacle ini seperti yang tadi ditambahkan, diklik add tag, lalu dibuat plus tag baru, beri nama yaitu obstacle. Seperti itu. Lalu drag and drop kamera shaking yang tadi ke object player di sini. Dan drop juga game object main kamera ke script kamera shaking. Lalu yang poin selanjutnya itu memasukkan model 3G pada obstacle. Jadi yang pertama kita masuk dulu kepada obstacle. Tadi kan kita udah import ya aset pada modul 4-nya. Lalu kita tambahkan di sini mushroom. Kita drag mushroom kepada game object obstacle, lalu kita nah ini ya objeknya. Lalu kita atur si objeknya, yaitu terserah ya, kalau saya menjadi scale-nya X50, Y 50 dan Z-nya juga 50. Lalu di sini ada juga untuk mengatur oh ya, di sini mesh rendernya juga jangan lupa di unchecklist ya. Yang sebelumnya checklist jadi menjadi unchecklist. Lalu ke buka folder obstacle tadi, lalu file explosion prefabs. Nah, ini ada flame particle effect, kita drag kepada scene-nya yang ini ya. Nah, ini ya, sudah ada. Lalu di sini ditambahkan add component yaitu spirit collider. Ini sudah ditambahkan pada di add komponennya. Lalu diambil juga tagnya seperti yang tadi, sama prosesnya. Kita klik add tag dulu, lalu klik plus, lalu ubah namanya menjadi fire di sini. Oke, itu sudah selesai. Lalu yang terakhir ada membuat script health system. Yang pertama itu kita kembali lagi kepada aset, lalu buka script, lalu di sini ada sistem darah. Nah, ini sistem darah, kita buat script baru, langsung aja masuknya. Nah, ini untuk codingannya seperti biasa. Di sini ada kelas untuk membuat sistem darahnya. Di sini ada juga variabel darah dari underscore player. Di sini ada void start, itu maksudnya ketika project dijalankan darah player 100. Void update, di sini ada perhitungannya, apabila darah lebih dari 0 maka player hidup, tapi apabila player mati yaitu darah playernya sama dengan 0. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.